Mengenai struktur paru-paru. Oke. Hari ini kita akan mempelajari struktur dari paru-paru. Oke. Di sini sebenarnya kita ada yang mungkin nggak sadar kalau sebenarnya paru-paru kita itu nggak sehat. Karena paru-paru sebelah kanan itu punya struktur yang berbeda. Paru-paru kanan yang itu punya 3 lobus, paru-paru kiri itu punya 2 lobus. Nah, dan itu juga menyebabkan paru-paru ini beratnya juga berbeda. Yang kanan itu 375 gram sampai 600 gram, dan yang kiri itu 325 gram sampai 575 gram. Perbedaannya cukup signifikan, yaitu sekitar 50 gram. Nah, oke, kita lanjut kepada struktur paru-paru. Nah, terkait tadi pertukaran oksigen dan pertukaran udara yang terjadi, di sini kita lihat bahwa ada trakea dari struktur paru-paru itu juga. Nah, trakea ini berfungsi untuk proses sirkulasi udara yang masuk untuk agar terjadi pertukaran itu sendiri. Nah, trakea ini juga memiliki cabang. Dia punya cabang yang namanya bronkus. Ya, kita bisa lihat di kanan kiri ini ada bronkus kanan dan ada bronkus kiri. Yang cabang besar ini yang nyatu dari trakea itulah bronkus. Nah, bronkus ini juga berfungsi sebagai tempat memastikannya proses udara itu terjadi, proses pertukaran udara itu terjadi, dan akan masuk ke alveolus atau alveoli. Nah, selain untuk memastikan pertukaran udara itu, bronkus ini juga berfungsi sebagai tempat agar tidak terjadi infeksi. Kenapa? Karena bronkus ini memiliki lapisan-lapisan sel yang bersedia dan berlendir. Ada yang tahu apa itu sel bersedia? Nah, tepat, berambut. Nah, itu yang akan terjadi. Itu yang akan dilakukan oleh bronkus itu, menyaring udara agar bakteri-bakteri yang ada tidak sampai ke alveolus. Tidak akan ikut terjadi pertukaran tersebut. Nah, bronkus ini juga memiliki cabang-cabang kecil lagi, yaitu bronkeolus. Bronkeolus ini yang akan sangat-sangat memastikan pertukaran udara itu yang sudah bersih tadi, yang sudah disaring oleh bronkus tadi, akan sampai ke alveolus untuk terjadi pertukaran udara itu. Nah, kita lihat di sini bahwasanya ada yang hijau-hijau ini kayak telur kodok ini. Nah, itu adalah alveolus atau alveoli. Nah, alveolus ini adalah bentuk tunggal daripada alveoli itu sendiri. Alveolus ini bentuknya seperti bulat-bulat kecil. Kalau kita bisa tahu itu bulat-bulat kecil. Nah, itu adalah alveolus. Nah, disitulah pertukaran udara itu terjadi. Nah, bentuk jamaknya adalah alveoli. Dia berkumpul rame-rame itu. Nah, itu ya bentuknya alveoli. Oke, alveolus dan alveoli inilah yang organ yang sangat penting untuk terjadinya pertukaran itu. Karena di sana oksigen dan karbon dioksida terjadi pertukaran. Nah, dan oksigen itu akan diserap oleh alveolus dan bisa sampai ke darah, dan darah akan mengalirkan ke seluruh tubuh. Gitu. Selanjutnya di lapisan bawah ini yang warna biru ini ada pleura. Apa itu pleura? Pleura ini adalah salah satu selaput yang berfungsi untuk melindungi paru-paru dari iritasi, dari mengembangnya dan mengepisnya. Karena kalau nggak ada, coba bayangkan ketika nggak ada lapisan itu, dia akan bergesekan. Nah, pergesekan itu terjadi akan menimbulkan luka, mungkin akan luka gitu kan. Nah, itulah fungsi utama dari pleura itu sendiri. Pleura ini menghasilkan cairan yang namanya seurus. Nah, seurus inilah yang berfungsi itu. Tapi pleura ini juga memiliki dua jenis, yaitu pleura dalam dan pleura luar. Nah, pleura luar ini berfungsi untuk melindungi lapisan dada, dan pleura dalam berfungsi untuk melindungi lapisan paru-paru.